Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada ungkapan dari Bang Adi Prayitno terkait Pak Anies ya, yang salah kalkulasi, berharap ya kan PDIP mendukung Pak Anies di Pilpres 2029 ya kan. Kita lihat ya gimana ungkapan dari Bang Adi. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Memang podcastnya Pak Hasto yang saya kira cukup agresif kembali menyerang Pak Jokowi, bagi saya tidak ada yang aneh dan bahkan tidak ada kebaruan apapun. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Hasto sebagai sekjen PDIP ini adalah pengulangan serangan yang saya kira memang sejak awal sudah dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Bahwa Pak Jokowi adalah menjadi aktor utama dari segala kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan bahkan banyak kasus-kasus hukum yang kemudian juga dituduhkan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang sebenarnya menurut saya tidak ada kebaruan. Kalau pertanyaannya ini apakah sebagai upaya untuk mendowngrade Jokowi dalam konteks pengaruh politiknya di pilkada, tidak sederhana itu. Saya justru melihat ini adalah babak lanjut dari perseteruan politik, perang politik dan perang saudara antara PDIP dengan Jokowi. Jadi terlepas selesai atau tidak pilkada, saya juga yakin akan terus bahwa Jokowi itu akan terus di-downgrade dan diserang sebagai sosok yang dinilai memang dalam tanda kutip cacat secara politik menurut kawan-kawan PDIP. Ya buktinya ketika Jokowi misalnya setelah tak lagi jadi presiden ikut kampanye, ikut mendukung salah satu paslon, itu kan juga dikritik. Ini presiden atau mantan presiden kok seperti yang nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas, mendukung orang, ketua umum partai saja misalnya di banyak tempat tidak ikut kampanye, ini malah mantan presiden ikut kampanye dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan materi-materi kampanye untuk menegaskan bahwa Pak Jokowi mestinya setelah tak lagi jadi presiden ya jangan ikut lagi urusan-urusan politik, meski itu bebas dilakukan oleh siapapun dong. Tapi sebagai serangan yang tidak berkesudahan, menurut saya, inilah yang saya kira adalah pertarungan politik babak lanjut antara PDIP dengan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Apakah dengan serangan yang disampaikan oleh Pak Hasto, pengaruh Pak Jokowi akan berkurang atau tidak? Mendowngrade posisi Pak Jokowi sebagai endorsement salah satu kandidat. Saya kira tidak ada pengaruhnya. Secara politik, secara opini, iya berpengaruh. Bahwa ada info A1, ada info penting. Siapa yang bertanggung jawab dalam kasus politik tertentu, itu yang mungkin banyak orang terkonfirmasi. Tapi pada level grassroots, saya kira tidak akan ada persoalan. Kenapa? Grassroots itu nggak main medsos. Grassroots itu tidak main X, tidak main IG yang terkait dengan politik. Bahwa grassroots itu punya medsos, iya. Tapi bahwa mereka tidak engagement dalam politik itu harus dipahami. Karena orang main IG, kemudian main TikTok itu jarang yang ngomongin politik. Rata-rata itu entertain, rata-rata terus nyari hiburan, rata-rata juga nyari kawan baru dan cari lapangan pekerjaan. Itu kinerja dalam konteks kinerja media sosial. Oleh karena itu, kalau hanya sekedar ingin mendowngrade Pak Jokowi, pengaruh politiknya di pilkada, saya kira nggak perlu dikritik. Karena secara alamiah, setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, pengaruhnya akan berkurang. Sudah menjadi hukum alam di negara ini, seseorang yang tak lagi jadi pejabat publik, tak lagi jadi presiden, tak lagi jadi gubernur, bupati, dan wali kota, banyak pemilih yang tidak lagi tegak lurus dan mendengarkan apa statement-statement politiknya. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Tapi memang ini bagi saya adalah momentum. Bagian dari residu Pilpres 2024. Di mana PDIP dengan Jokowi pecah kongsi, makanya di mana ada Jokowi terlibat dalam politik, disitulah akan terus jadi sasaran tajam untuk dikritik, di downgrade, dan kemudian dinegatifkan secara politik. Saya kira di situ konteksnya. Nah, secara motif politik kan sepertinya PDIP khususnya lewat sekjennya ini tidak belajar dari pengalaman Pilpres 2024 lalu, Mas Adi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pola-pola atau propaganda seperti ini yang juga dulu sangat intensif juga dilakukan oleh PDIP dan buzzer-buzzernya mendowngrade Jokowi dengan keluarganya, ya kan? Ternyata tidak membuat pilihan Pak Jokowi pada saat itu kepada Prabowo Gibran menjadi runtuh. Bahkan justru sebaliknya. Justru calon dari PDIP, Ganjar Mahfud, justru hanya mendapatkan 16%. Artinya propaganda-propaganda negatif seperti ini yang dibangun oleh PDIP tidak berpengaruh. Nah, artinya ada
motif politik tertentu sepertinya yang tidak terkait dengan pilkada. Apakah Mas Adi melihat seperti itu? Bukan motif politik lagi, Bang. Bagi saya ini perang saudara. Oh, udah perang levelnya ini ya? Ini sampai kapanpun akan terjadi musuhan politik yang tidak akan selesai antara PDIP dengan Jokowi. Jadi nggak peduli mau ada pilkada, nggak peduli mau ada pilpres, nggak peduli ada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Di mana ada Pak Jokowi, peran-peran politiknya akan dinegasi, peran-peran politiknya akan dinihilkan, dan bahkan segala sesuatu yang identik dengan Jokowi juga akan dinihilkan, akan dinegatifkan. Kita bisa cek, PDIP menerima Prabowo Subianto, tapi tidak menerima Gibran Rakabuming Raka. Iya. Ini kan nggak ada kaitannya dengan pilpres dan pilkada loh, Bang. Betul. Kalau Abang nanya apakah ini ada motif politiknya sederhana. Karena Jokowi telah dianggap membangkang, keluar dari partai, dan tidak mendukung jagoan di Pilpres 2024. Bahwa ini apakah akan berdampak positif atau negatif, pasti plus dan minus. Secara politik jelas bisa disaksikan di pemilu 2004. Ketika Jokowi tidak bersama dengan PDIP di Pilpres, jelas Ganjar Mahfud kalah. Tapi PDIP kemudian layak berbangga. Sebagai partai yang tidak didukung oleh Jokowi, pileknya menang. Dan bahkan mengalahkan partai-partai lain. Mengalahkan Gerindra dan mengalahkan Golkar. Artinya apa? PDIP menjelaskan kepada publik. Sekalipun tidak didukung oleh kekuasaan tadi itu. Jokowi sebagai presiden, tapi pileknya masih signifikan. Dan bahkan mengungguli partai-partai yang secara politik tidak pernah ada masalah apapun dengan Jokowi. Oleh karena itu, karena Jokowi dianggap keluar dari partai, membangkang partai, bahkan ada yang menyebut ini adalah pengkhianatan dan seterusnya. Itu kan statement-statement dari kawan-kawan PDIP kan yang sering kita dengar. Selanjutnya menurut saya, sepanjang Pak Jokowi masih eksis dalam politik, sepanjang keluarga besar Pak Jokowi ada di politik, sepanjang itu juga PDIP tidak akan memberikan pintu maaf. Dan PDIP tidak akan memberikan perdamaian politik dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Bobi Nasution, Kaisang Pangarap, termasuk Gibran Rakabuming Raka, adalah 3 sosok pelanjut dari Pak Jokowi yang sepertinya ke depan juga akan menjadi samsak politik dari kritik-kritik keras yang dialamatkan oleh Artinya ini cukup kawan. abadi ya, Mas Adi? Cukup, itu buku, itu menurut saya menusuk di hati itu, Bang. Menusuk di hati dan menusuk di jantung. Untuk case antara PDIP dengan keluarga Jokowi ini, rumus ada atau adagi yang politik tidak ada yang abadi, kecuali hanya kepentingan. Ini kayaknya nggak relevan ya sepertinya. Agak rumit. Agak rumit ya. Mungkin butuh waktu yang cukup panjang ya. Karena memang kalau melihat regenerasi elit-elit PDIP per hari ini, rasa-rasanya hilal politik untuk islah dengan Jokowi dan keluarga besarnya agak susah. Ya. Sekarang Agak susah. Sekarang itu yang kemudian menurut saya luka hatinya itu nyaris tak ada obat. ya. Nah, terkait masalah ini, Mas Adi, terkait kehadiran Anies ada di kubu Pramono Rano. Ini ditarik kepada Pilpres 2029. Ya kan? Jadi disampaikan semacam perspektif. Kayaknya Bang Kodari udah ngomong gitu ya. Kodari mengamplifikasi. Ya kan? Khususnya di Unpacking Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa kalau pemilih atau rakyat Indonesia tidak ingin Indonesia ini programnya itu terpotong-potong atau tidak utuh, ya tetap harus memilih. Kalau untuk Jakarta adalah Ridho karena ini Kim Plus. Kalau untuk Jawa Tengah harus Lutfi dan Pak Yasin, bukan Andika dan Hendi, kan begitu. Nah, kalau misalnya ditarik seperti itu, ya kan berarti memang seperti mengingatkan pemilih bahwa ini seolah-olah kontestasi Pilpres, ya kan? Jadi pemilih atau masyarakat di sejumlah provinsi diingatkan konsistensi pilihannya. Dulu memilih Prabowo Gibran, berarti kalau Prabowo Gibran berarti Anda harus memilih pasangan ini. Oh, dulu Anda memilih anggaplah Mahfud Ganjar misalnya. Kalau Anda konsisten berarti pilih ini. Seolah-olah di framing seperti itu, ya kan? Nah, terlalu jauh nggak menurut Mas Adi ketika itu diangkat untuk kandidat menuju 2029, karena secara real saat ini kan presidennya Prabowo. Prabowo kan tidak bisa melupakan narasi 11/100 ya pada saat debat itu, dan
orang itu sekarang ada di kubu Pramono. Nah, bagaimana Mas Adi melihat apa campuran-campuran seperti ini? Ya sebenarnya terlampau jauh ya mengaitkan pilkada saat ini kaitannya dengan 2024 ya. 2029 Pilpres ya. Karena memang apa yang terjadi hari ini bisa saja akan berbeda secara diametral di 5 tahun yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin? Misalnya PDIP akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto. Siapa tahu berkongsi. Kalau ada kesepakatan politik antara elit disetujui, bukan tidak mungkin. Prabowo justru wakilnya adalah dari PDIP. Mengingat PDIP mungkin partai besar dan punya kader yang bisa dibanggakan misalnya hasil dari pilkada di 2024. Enggak ada yang bisa menjamin, Bang. Politik kita semeleleh itunya. Ya gimana coba? Kan sampai hari ini kita masih belum percaya. Jokowi dukung Prabowo itu kan nggak percaya kita, Bang. Kok bisa banget gitu loh. Bagaimana kemudian kita akan menjelaskan bahwa Prabowo akan bermusuhan dengan PDIP di 5 tahun yang akan datang? Apalagi PDIP ngomong nggak ada persoalan dengan Prabowo, nggak ada persoalan dengan Gibran. Iya. Termasuk misalnya orang juga bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat Anies mendukung Pram dan Dul di Jakarta? Apa faedahnya bagi Anies? Apakah mendapatkan tiket? Apakah Anies berharap dapat tiket? Bang, ini PDIP, Bang. Partai yang menurut sejak awal selalu mengatakan, kalau bukan kader jangan main-main. Ganjar aja dulu sebelum ada pengumuman resmi dari PDIP siapa yang jadi calon presiden, gara-gara aktif di medsos disebut calon presiden, di survei muncul paling kuat, disebut kemajon, Bang. Kemajon. Padahal kader ya kan? Padahal kader, apalagi Anies Baswedan. Bagi saya, kalau Anies berharap maju di 2029 dari PDIP, kok gelap gulita, Bang? Salah kalkulasi kalau itu diharapkan. Salah hitung kalau diharapkan. Kecuali Anies mendukung Pram dan Dul di Jakarta, alasannya sakit hati, masuk akal. Sakit hati misalnya karena dijegal, sakit hati nggak dapat partai, sakit hati misalnya semua partai merapat ke Kimplas supaya Anies nggak bisa. Sakit hati maka Anies memberikan dukungan, menggerakkan mesinnya mendukung orang yang dimusuhin oleh Kimplas. Masuk akal. Tapi kalau harapannya dapat tiket, karpet merah, diusung maju Pilpres, kejauhan. Sakit hati terus mendaftar sebagai kader PDIP gitu ya? Kecuali dia mendaftar PDIP. Ada Kecuali kemungkinan itu ya? Ya kalau melihat hari ini, enggak deh kayaknya Anies. Anies ini tipikal orang yang cukup merasa kuat dan merasa asik dengan dirinya sendiri. Anies itu sepertinya punya keyakinan bahwa tanpa berpartai sekalipun, tetap selalu menjadi darling yang akan diikuti dan didatangi oleh begitu banyak orang. Ya buktinya, kepala-kepala daerah masih datang ke dia calon. Jawa Timur, Jakarta, maritim merasa besar. Tapi ingat, di 2029, kalau Pak Anies memang tidak punya penetrasi yang cukup kuat dengan partai atau menjadi bagian dari partai tertentu, bagi saya sulit untuk bisa membayangkan bertanding untuk periode-periode selanjutnya. Apakah Anies nanti bisa mengklaim seandainya, Mas Adi ya, seandainya Pramono Rano menang misalnya ya kan, apakah nanti Anies bisa mengklaim itu karena kehadirannya atau karena endorsementnya Anies kepada PDIP khusus? Berlebihan, Abang. Oh berlebihan ya, jadi Anies pun nggak bisa mengklaim seperti itu. Ya kalau kita membaca survei-survei, termasuk survei yang saya lakukan di Oktober ya, minggu ketiga Oktober, jadi Pram dan Dul ini memang sejak kelahirannya elektabilitasnya naik secara signifikan. Jumpingnya itu signifikan, jumpingnya itu tinggi dari 0%, 5%, 10%, 10%, sampai menyentuh 40% di atas. Jadi Anies ini kan datang belakangan, seminggu yang lalu, Bang. Sebelum Anies kampanye, Pram dan Dul ini sudah 40%-an lebih, Bang, elektabilitasnya. Pertanyaannya adalah yang 40% dapat dari mana ini? Paslon nomor 3, apa dari Anies? Ya kagak lah. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.